Oke, semuanya baut sudah terangkat. Ini casing sudah siap diangkat juga. Kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus FX 504G. Laptop termasuk kelas high ini seperti apa? Jadi kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi edukasi, ilmu buat teman-teman, dan bermanfaat saja buat teman-teman di mana saja berada. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus FX 504 ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Pakraman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi ke laptop. Bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop Asus ya, Asus ya, dengan lebar lumayan lebar ya, ini sekitar 15 in. Mereknya Asus ya, dengan warnanya hitam silver, ini hitam nih. Coba kita lihat dulu sebelum ke proses unboxing. Ini tipe berapa, kita dibuka dulu untuk bagian ini. Nah, ini seperti itu teman-teman. Ini laptop Asus termasuk dengan spek high teman-teman ya, spek gaming ini. Coba bisa dilihat untuk serinya atau tipenya, terlihat di sana. Mungkin agak sedikit silau teman-teman ya, karena ini pencahayaannya kurang. Bisa dilihat Asus Tab Gaming FX 504 ya, lihat FX 504 series ya, Asus Tab Gaming FX 504 series ya, lihat ya. Ini sudah termasuk high teman-teman, dengan prosesornya terlihat Core i7 ya, atau Core 7. Oke, dengan terlihat juga ya, sudah mendukung Nvidia juga. Untuk grafisnya ini termasuk laptop kelas high, sekelas dengan Asus ROG ya. Oke, seperti ini untuk atasnya. Oke, dan untuk keyboardnya juga ini udah backlight ya. Oke, sekali lagi seri laptopnya mereknya Asus Tab Gaming dengan seri FX 504 series. Oke, dengan prosesornya di sebelah kanan bawah Core i7 ya, atau Core 7. Oke, mudah-mudahan jelas ini ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita coba unboxing, kita coba bongkar dalaman laptop ini seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama. Untuk spesifikasinya, biasanya untuk laptop high gini lumayan ribet juga teman-teman ya, untuk dalamnya lumayan rumit begitu. Oke, kita tutup saja dulu untuk sebelah atasnya, kita coba balikan. Oke, nah terlihat di bagian bawahnya, coba saya geserkan dulu. Ini juga terlihat di bawahnya juga ada tertulis ya, Asus. Coba saya fokuskan untuk gambarnya. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas. Asus dengan model FX 504G ini kalau di bagian bawahnya ya, dengan input sama 19 volt, itu standar ya, rata-rata 19 volt sampai 20 ya. Dengan pengkonsumsi daya ketika charger dicolokin itu memakan arus 6,30 ampere dan 120 watt. Oke, terlihat ya. Oke, lumayan gede juga ya untuk memakan ampernya. Biasanya kan kalau untuk laptop sekitar 2 sampai 3 ampere ya, ini sampai 6,32. Oke, kita coba unboxing, kita coba bongkar dalamannya laptop kelas high ini bagaimana ya. Kita lihat sama-sama, saya juga belum tahu.
Alat-alat yang sudah saya siapkan seperti biasa, satu buah obeng yang biasa saja, karena ini saya lihat baunya juga yang biasa ya, bukan yang bintang, bukan, tapi yang biasa, obeng biasa pada umumnya. Terus satu buah pinset dan 3 buah pencongkel barangkali nanti dibutuhkan ya. Nah, tapi dibutuhkan ya, kan itu untuk mencongkel supaya casingnya ini sekelilingnya ketika saya proses mencongkelnya, di konten-konten sebelumnya sudah saya jelaskan juga, ini untuk agar tidak lecet ya untuk casing. Oke, saya simpan sebelah kanan. Kita menggunakan obeng dulu ya untuk melepaskan baut nih teman-teman nih. Ini baunya ada beberapa buah baut, di bawahnya ada 4 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 11 baut ya, terlihat di tengah ada 1. Oke, kita mulai supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya. Nah, pembongkaran atau unboxing laptop Asus FX 504 ya, kalau tidak salah tadi ya, 504G. Kita mulai pembukaan baut atau pelepasan baut sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya semua baut yang bagian bawah ini sudah terlepas semua teman-teman. Ini baunya, untuk baunya sebelah kiri saya nih, baunya ada berapa buah ini, 4 5, ada 11 ya, seperti di awal tadi saya katakan ada 11 biji atau 11 buah baut nih. Ini semuanya sudah terlepas, termasuk ini juga teman-teman. Dan pastikan ketika teman-teman membongkar laptop itu, semua baunya itu sudah terangkat semuanya, begitu udah terlepas gitu. Karena kalau nanti ada yang tersisa satu aja, misalkan di sini, misalkan tersisa, terlupakan gitu kan. Jadi ketika nanti proses pengangkatan casingnya ini, dia akan pecah atau retak untuk casingnya, begitu teman-teman. Jadi pastikan semua bautnya terlepas semuanya. Nah, setelah semuanya bautnya terlepas semuanya, sekarang saya mempergunakan ini teman-teman. Nih, ini untuk mencongkel supaya body casing laptop ini tidak lecet ya. Saya coba, ini kelihatan teman-teman, di congkel saja pelan-pelan. Coba saya ini saya geserkan dulu ya supaya tidak tersenggor. Coba sedikit diangkat, karena laptop high ini cukup lumayan ribet juga teman-teman, jadi harus hati-hati ketika proses pembongkarannya ya. Karena ini laptop kelas lagi seperti ini. Nah, oke, sebelah kanan sudah. Coba satu lagi. Oke, satu lagi. Lihat, perhatikan teman-teman, ini nggak salah-salah ya, ini harus ada teknik khusus juga ketika melepaskan bautnya ya, melepaskan casingnya. Oke, selesai sudah. Ini saya simpan lagi. Coba saya geserkan. Oke, semuanya baut sudah terangkat. Ini casing sudah siap diangkat juga. Kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus FX 504G. Laptop termasuk kelas high ini seperti apa, jadi kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi edukasi ilmu buat teman-teman, dan bermanfaat saja buat teman-teman di mana saja berada. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus FX 504 ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terlihat teman-teman seperti ini dalamannya. Oke, coba kita dekatkan dulu. Nah, ini baterai teman-teman, ini baterainya. Nah, seperti ini dah baterainya ketika teman-teman ingin mengganti baterai. Nah, ini tinggal dilihat aja untuk voltasenya 11,4 volt ya. Aduh, terang-terang ya. Nah, ini agak gelap juga ya, ini mungkin
mantul saya. Oke, terlihat juga ini di sini, ini RAM-nya teman-teman, ini RAM-nya sudah DDR4 ya. Ini bawaannya sudah, ini satu kepingnya 8 GB teman-teman, 8 GB ya. Terlihat ini ada dua keping, berarti semuanya udah 16 GB ya untuk RAM-nya. Seperti udah 16 GB dari bawaannya. Oke. Dan ini prosesornya sebelah sini, ini PCIe-nya ya. Dan terlihat juga ini perbedaan dengan laptop yang murah teman-teman. Ini ada dua buah kipas atau cooling pad ya, terlihat kanan kiri ya, ada dua ya. Kalau laptop kebanyakan kan biasanya satu, cuma satu. Ini dua karena dia untuk kerja tinggi ya. Untuk kerja yang tinggi, biasanya untuk desain grafis atau gamer ya, atau gaming seperti ini. Oke, terlihat juga di sini. Coba saya dekatkan biar jadi ilmu. Nah, ini adalah SSD berjenis NVMe teman-teman, terlihat ini SSD-nya ya. Kalau mungkin misalkan teman-teman yang dari pabriknya umpamanya tidak ada, untuk mengupgrade-nya bisa dipasangkan di sini. Oke. Ini adalah SSD berjenis NVMe, atau ada juga yang bilang M2 juga ada. Dia juga support untuk harddisk ya, atau berjenis SATA. Apabila teman-teman ingin mengupgrade atau merubah, misalkan ini pakai SSD berjenis NVMe, ini juga SSD berjenis SATA. Kita ambil contoh, saya ambil contoh sebentar. Oke, ini sudah saya ambil ya, barusan saya ambil ini SSD berjenis SATA ya. Nah, ini juga sama SSD teman-teman, ini merek Legend ya. Ini berjenisnya SATA. Nah, ini terlihat. Jadi kalau pengen lebih good, lebih bagus, lebih mantap performanya, ini harddisk ini bisa diganti pakai SSD teman-teman. Tapi pastikan membeli SSD-nya yang berjenis SATA ya. Karena ini udah ada NVMe ya. Ini untuk sistem biasanya. Kalau untuk internalnya juga pengen pakai SSD ya, pakai beli yang seperti ini. Untuk contoh ini hanya 128 GB ya. Oke. Tapi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan budget yang teman-teman siapkan. Pengen yang misalkan 500 GB atau 1 tera juga tidak masalah, terserah teman-teman ya. Yang penting kalau ini sudah ada SSD berjenis NVMe sudah ada dari sananya dan ingin mengganti yang ini, pastikan untuk membeli SSD yang berjenis SATA seperti ini. Oke. Karena nanti kan tinggal dimasukkan saja ke sini. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.